رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Jadi semuanya itu tidak lain adalah tidak sampai ada. Ini maksudnya menghibur kepada mereka yang sabar dan tidak. Jadi kita bilang bahwa sesuatu sudah ditentukan tidak diatasi adalah air mulut dengan ambil ekor. Jadi bukan hanya diambil ekor, namun Allah memiliki, Allah berapa? Ini tidak ditentukan. Kan ada yang memberi, ada yang mengambil. Ada yang memberi, ada yang mengambil. Allah memberi, ada dan ada ketentuannya. Allah mengambil, ada ketentuannya. Alhamdulillah. Allah menentukan atau nyawa. Nyawa tidak ditentukan oleh Allah. Allah huwa a'lamu bi'ilmihi dan pada umum ada dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya itu adalah ini masih tidak semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ini ya kita diminta untuk menghibur kepada yang ditimpa musibah. Kita mengatakan berarti kullu namun diajari bersama ay kullu minal ardi kullun minal ardi wa minal au minal anfus atau yang hilang nyawa au ma huwa a'ammu min dzalik atau yang lebih umum daripada itu wa ya jumlatun ibtida'iyatun. Nah ini kullu saya wawunya wawu isti'af mubtada ya jumlah alihnya waru ya jumlah alihnya jumlah ibtida'iyah maktubatun ala jumlatin mazurah. Dia atofkan disambungkan jumlah sebelumnya. Wayatu dikuli anasku. Nah, boleh dibaca nasab. Ini kita baca wakul, boleh wakulah. Ya. Boleh dibaca nasab yaitu wakulah syai'in indahu, wakulah syai'in ya, wakulah syai'in indahu ya. Boleh dulu, boleh apa? Kulah. Nasab itu namanya. Jadi boleh dibaca nasab. Atfan ala ismi. Kalau dibaca nasab berarti atap jumlah atau jumlah. Gitu. Kalau dibaca wakulu, ini berarti ini istiqamah. Kalau dibaca wakula jumlah ala jumlah. Nah, jumlah anak sebelumnya. Dan sebelumnya ada anak. Misalkan wa anak kulla syai'in indahu diajarin musamma itu atau atas isim anak. Fayat sahibut taukid alaihi. Nah kalau itu berarti jumlah ini taukid. Wa makna indiyah segala sesuatu ya indahu di sisi Allah. Nah apa di sisi? Maksudnya di sisi al-ilm. Nah ini namanya mengikuti mazhab salaf, mengikuti mazhab salaf. Tidak ditafsirkan dengan ilmu. Segala sesuatu sudah diketahui ya. Segala sesuatu sudah diketahui oleh segala ada sesuatu berakhirnya sesuatu sudah diketahui oleh Allah. Kalau bilang di sisi Allah, nah berarti di sini ya ada tempat di sisi Allah ya. Sama seperti istawa Allah Ta'ala berada di arsy. Nah, itu ditafsirin istawa bukan di atas tapi menguasai. Terus kalau kita bilang di sisi Allah, Allah ada di atas,
berarti Allah ada di suatu tempat tertentu. Ya, kalau berada di situ berarti nggak ada di tempat lain. Nah itu kalau mau ditafsirkan indah itu indah manusia, ya, indah makhluk itu. Tapi kata salaf, walaupun itu artinya Allah berada, beradanya Allah di atas tidak sama seperti beradanya makhluk di suatu tempat. Jadi ada dua penafsiran, ada penafsiran salaf, ada penafsiran salaf. Kalau salaf mengatakan boleh di sisi segala sesuatu adanya di sisi Allah. Nah kalau di sisi Allah kan, sisi Allah tidak sama seperti sisi makhluk. Kalau sisi makhluk kan di depan kanan saya, di depan ini saya, di belakang saya di sisi. Jadi tidak seperti sisi makhluk. Hal itu penafsiran salah. Tapi kalau penafsiran kholak langsung saja di sisi diartikan ilmu. Jadi kalau ditafsirin ilmu udah tidak salah lagi ya. Itu sama seperti Allah punya mata, Allah punya tangan, sama aja. Kalau mengikuti mazhab salaf, ya udah Allah punya mata. Namun matanya Allah tidak seperti matanya makhluk. Kira-kira itu bisa nggak begitu? Nah kalau itu tidak bisa begitu, udah ada langsung yang dimaksud dengan Allah punya mata, Allah punya pemeliharaan. Nah, ini Allah punya tangan. Kalau salah mengatakan ya udah Allah punya tangan, jadi Allah sendiri yang bilang punya tangan. Ya, Allah punya orang yang Allah. Udah. Namun tangannya Allah tidak sama seperti tangannya makhluk. Bisa nggak? Kalau kita nggak bisa, ya ambil arti majar. Apa majarnya mana? Kekuasaan. Kalau diartikan dengan kekuasaan berapa? Nggak takut menyimpang lah. Dalam hidup itu sisi bisa diartikan sisi, bisa diartikan ilmu. Nah, kalau diartikan dari sisi berarti mazhab salah. Ya, tapi kalau khawatir yang nanti bayang-bayang ini di sisi, sama di sisi saya ada di depan kan. Masalah atau masalah ilmu. Jadi ada semua makhluk ada di dalam ilmunya Allah, bukan di dalam sisi, bukan ada di sisi yang ilmu. Makanya itu masalah majas. Di sini ada bahwa majazul mulazamah. Jadi kalau ditafsirin sisi yang ditafsirin ilmu, namanya majaz itu. Wal ajal apa? Misalnya ajal, apa itu ajal? Dan ajal itu waktu yang telah ditentukan. Ajal itu waktu alam sambil akhir, batas terakhir belajar. Ya. Bisa juga ajal itu mutlakul umri, umur secara umum. Ya. Jadi semua makhluk Allah umurnya ya tidak ditentukan di ilmunya Allah. Itu kalau memang ilmu atau di sisi Allah. Musama apa artinya? Musama di sini. Apa artinya musama? Maklum. Ya. Semuanya itu udah di sisi Allah maklum. Allah udah tahu. Karena Allah Taala yang takdirkan. Allah qadar, Allah udah tentuin dan lain-lain. Kemudian waqaulu wal tas tasik oleh karena itu bagi yang diuji Allah dengan musibah tidak lain adalah sabar ya. Wal tas tasik artinya apa? Ya. Kami disobrihan kalau masalah ya. Niat dengan sabar minta pahala ya. Jadi sabar dengan niat Allah kasih pahala. Kemudian nah itu batas satu. Kemudian sabda Nabi kelanjutan dari ayat ini, sabda Nabi ada di hadis nomor 4 itu. Ya. Nah, apa kata Nabi itu tulisannya? Ya. Nah, ini kan batas tasik. Nah, ada belakangnya itu ka'annaha pisanatin. Ya. Ka'annaha pisanatin fa'falqat aina. Apa mau ngertiin apa arti sanatin ini? Karena bisa sanatin ini baca dulu sanatin dimatisin sinnya patah, kemudian nunnya tasdid ya. Kemudian
Ya udah, sanatin. Nah sekarang maknanya apa arti maknanya sanatin? Al-kirbah, bukannya al-qurbah, al-kirbah. Ya. Lalu al-qurbah itu artinya ibadat. Ya, ibadat mendekatkan diri sama Allah dan kurban. Tapi kirbah di sini yang dimaksud apa? Ya. Kirbah itu tempat air yang dibuat dari kulit. Namanya apa? Kirbah. Di waktu zaman dulu belum ada dirigen, tahu dirigen? Sekarang kan orang menyimpan air atau orang musafir bawa air, baik tam-tam, bawa air apa, nyimpannya di perjalanan pakai dirigen. Pakai apa? Dirigen. Nah, dulu kan belum ada dirigen, ada jalan dari kulit. Nah, ya. Kulit apa? Kulit kambing. Jadi orang Arab ketika kalau kita bilang nyeset kambing, nyeset, buangin bulunya, buang bulunya kulit. Itu orang Arab buangin kulit kambing itu nggak bolong, bisa. Ya. Jadi jurusan kepala, roket dikit, bergantung ditarik itu. Nah, terus jurusan bolong-bolongannya itu jurusan kaki diikat, sehingga nanti bisa dijadikan alat buat nyimpan air. Itu namanya apa? Kirbah. Baik, nah jadi kata Nabi dalam hadis ini ka'annaha fi syakatin kirbah. Apa itu dari kulit buat simpan air yang khaliqah. Al-khaliqah yang sudah rusak, area bisa yang kering. Ya. Maksudnya apa ini? Syabbahal badana bil jildir yabis. Wah, ya, bil jildir yabis. Wa harakatir ruh. Wa harakatir wa syabbaha harakatir ruh bihi bima yaltahu bil jildi dan khasatin wa nabihi. Nah, jadi Nabi mengumpamakan orang meninggal dunia kalau sudah tidak ada nyawanya itu bagaikan apa itu kirbah yang apa itu yang sudah rusak, yang sudah kering, ya, sudah enggak. Nah itu semua seperti itu umpamakan. Ya. Harakatir roh, Allah Nabi mengumpamakan harakatnya roh. Kan kalau masih ada roh masih bergerak dalam badannya. Harakatir roh diumpamakan bima yutrahu bil jildi min fasad. Ya, seperti yang ya di yutrah bil jildi min fasad. Seperti yang diletakkan dalam kulit itu, khasah itu artinya batu kerikil, warnanya masih bergerak-gerak. Qauluhu fawat aina. Nah, maka Nabi kita fawat aina, kedua matanya berlinang air mata. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Fawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW saat melihat anaknya yang masih kecil, ya ada bilang Ibrahim, ada yang Qasim, karena anak laki-laki Nabi semuanya meninggal waktu umur masih bayi. Nabi pangku anaknya, melihat anaknya itu sedang sakaratul mau berlinang air mata. Apa kata Nabi? Hadihi rahmah. Jadi nangisnya ini nangis apa? Nahiratu, air mata itu Adam, maksudnya asal akibat rahmat ini. Nah, baik, setelah diterangin lapat-lapat tadi, apa hukum itu? Apa hukum yang dapat kita ambil? Nah, hukumnya adalah hadis ini dalilun ala jawazil. Boleh orang yang dapat musibah nangis, tapi nangisnya itu nangis sekedar keluar air mata. Nangis yang tidak menunjukkan ratapan-ratapan. Nah, ini jadilan ala jawazil, dalil boleh menangis. Innama manhiyu anhu al-jaza'u. Yang dilarang saat dapat musibah al-jaza'. Apa itu? Ya. Al-jaza' itu artinya mengeluh. Mengeluh. Kan mengeluh ada ucapan. Nah, kalau yang tadi hanya sekedar nangis keluarin air mata tanpa ada suara. Jadi kalau sambil menggerung-gerung, nah itu yang dilarang. Jadi untuk ada jazat ini, ada musnobri itu,
yang dilarang artinya tidak sabar. Nah kemudian kata Nabi, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya saja yang Allah berikan rahmat hambanya adalah hamba-hambanya yang punya belas kasih. Jadi Allah memberikan rahmat kepada hambanya yang hambanya itu punya belas kasih. Nah ini keluar air mata disebabkan karena anak saya meninggal, menunjukkan tanda saya belas kasih anak saya. Jadi yang Allah kasih rahmat yang hati hambanya yang punya belas kasih. Karena Nabi kita mencium cucunya waktu Hasan Hussein masih kecil, Nabi ciumin. Ada salah seorang sahabat namanya Aqa bin Habis. Dia Nabi nyium cucunya Hasan Hussein. Kata Aqa bin, ya Rasulullah, saya di rumah ada 10 cucu saya, tapi satu pun tidak pernah saya cium. Saya punya rumah, di rumah ada 10 cucu, satu pun tidak ada saya cium. Kamu baru punya cucu 2 aja cium-ciumnya. Nah jadi apa jawabannya? Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, apa kata Nabi? Apa malam yarham la yurham. Malam yarham la yurham. Orang yang tidak punya belas kasih, dia tidak dibelas kasih oleh. Jadi apabila ada kakek nyiumin cucu, berarti apa? Sayang. Jadi orang yang disayangi Allah kalau hatinya punya kasih sayang. Kalau dia kasih sayang berarti Allah kasih. Jika begitu, apa dia jangan mau. Nah itu tadi. Ketika Rasulullah cucu apa anak ini lalu berlinangan mata, ini nggak dilarang, bukan menunjukkan bahwa dia itu tidak reto atas keputusan Allah reto, namun karena rasa belas kasih sehingga ngeluarin air mata. Jadi innama yarhamullahu min ibadihi ruhamati. Hanya saja Allah merahmati hambanya yang hambanya punya sifat belas kasih. Rahmat yang rohim. Rohama itu jamaknya rohim satu. Wa min siyagil mubalaghah. Rohim ini sifat mubalaghah yang punya banyak rasa belas kasih, bukan hanya dikit. Ini sifat mubalaghah, rohim pa'il. Ada 5 sifat mubalaghah, salah satunya sifat bentuk pa'il, rohim. Ada ghafar, fa'al, Allah banyak mengampuni. Rahim banyak belas kasih. Muqallahu anna rahmatullah tahtasu bimanit tasawwur rahman. Artinya rahmat Allah khusus bagi hamba yang punya sifat apa? Belas kasih. Wa tahaqqaqa biha, dan orang yang telah mewujudkan rahmat di hatinya, barulah Allah berikan dia rahmat. Bihilafi mandiri anna rahmat. Berbeda kalau hamba yang tidak punya rahmat sama sekali kepada anak kecil, nggak sayang, nggak apa, mungkin itu nggak kasih rahmat. Lakin sahabat dari Daud bahwa ini yang hadis Abdullah bin Ahmad bahwa ini yang tadi ada Aqa bin Habis. Ini sahabat gurunya ini Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamuhum, ar-rahimuna yarhamuhum. Mereka yang punya belas kasih, mereka lah yang Allah berikan apa? Rahmat. Ar-Rahmanu war-Rahimu. Nah ada Rahman, ada Rahim. Rahman, Rahimun, yang Rahim. Pada qulubihi man adna Rahman. Jadi ada Rahim, ada Rahmat. Ada Rahim, ada Rahman gitu. Kalau Rahim, Rahimnya Allah nggak akan dikasih kecuali hambanya yang punya banyak rahmat. Tapi kalau rahmannya Allah kepada umum, rahmannya Allah pada umum, sehingga orang kafir pun dapat apa? Rahmatnya. Tapi kalau rahim khususnya bagi hambanya yang punya hati rahmat kepada sesama. Baik. Nah yang terakhir, waman di qaulihi min baman. Min huruf jar yang ada di dalam sabda Nabi, min ibadihi. Minnya itu dari bayan.
Min ini banyak. Dia tidak, min lebayan. Lalu min tidak. Jadi dari mana nih? Tahunya min ini artinya tidak. Ini min lebayan dari siakul kalam. Ya, dari lauk siakul kalam. Ya, contoh. Dahabtu minal baiti ilal madrasah. Saya pergi dari rumah mana? Nah, ini apa? Jadi tidak. Saya pergi dari rumah, mulai dari rumah sampai. Nah, ini. Tapi kalau memilih bayar, ya, kata Allah Taala, wahidalakum lailata siyam rafasu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun wahidalakum lailata siyam. Kemudian kata Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh makan, boleh minum di malam puasa. Kalau ya, sampai menggauli istri pun boleh. Sampai kapan kebolehannya itu? Sampai ya kamu bisa bedain antara benang putih sama benang hitam. Kan sahabat bakal paham. Jadi kalau bulan puasa masing-masing kalau benang putih, benang putih di bawah bantal. Ya, jangan tulis. Kan dulu belum ada listrik. Ya, setiap kali itu masih gelap, belum bisa bedain mana yang putih mana yang hitam. Sampai subuh pun masih gelap juga karena kan belum ada lampu. Sehingga para sahabat ngatur masuk apa yang dimaksud. Nah, minal amin ini lebayan, bukan ini tidak sih. Ya maksudnya itu sampai terbit. Nah, ini contoh minil lebayan. Baik, nah di sini sama nih. Ya, jadi Allah Taala memberikan rahmat min ibadah bukan yang menjadi tidak, tapi lil. Siapa yang Allah kasih rahmat? Hambanya yang punya hati belas kasih. Wahya halun minal maqul, hal keadaan dari maqul kuljimat dia pula okok. Di maqul yang didahulukan agar supaya lebih membekas. Ya, jadi maqul didahulukan yang seharusnya maqul di belakang, ya ditaruh di depan supaya lebih berbekas kepada orang yang membaca. Jadi ini kan ya di maqul ini didahului. Baik, wa'an Aisyah hadis kelima, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya, mungkin di antara kita ada yang belum paham mana maqul yang didahulukan. Ya, kalau didahulukan ini bunyinya, ya. Kalau maqul di belakangan, nah ini dahulukan. Jadi ada ini, ya. Jadi nama ya kamu bohong harusnya nama ya kamu bohong Muhammad gitu. Kalau mau dibuat nama ya kamu bohong Muhammadu baru min ibadi gitu. Nah ternyata di sini apa? Ya, min ibadi didahului sebutannya rohamanya apa? Belakangan ini. Harusnya min ibadi belakangan. Nama ya kamu bohong Muhammad min ibadi itu hadir, tapi orang-orang belakangan min ibadi ini disebut dulu di rumah. Ini agar supaya berbekas dalam hati hamba-hambanya yang punya sifat rahmat. Allah. Baik, sebelum kita baca cukup topik, mari kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Taala berikan kita banyak umur dalam keadaan sehat, afiat, tidak bertobat, dan beriman. Saat kita dipanggil Allah dengan ada khusnul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasang dulu itu.